Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Nur Fadli dengan nomor induk mahasiswa 4161910031. Saya adalah mahasiswa Teknik Industri Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kimia dan lingkungan industri. Definisi ilmu kimia. Ilmu kimia adalah ilmu alam yang secara khusus mempelajari tentang perubahan materi, baik perubahan secara kimia maupun perubahan secara fisika. Adapun definisi dari industri menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, yaitu adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunanya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Kemudian pengelompokan industri menurut Hidayat pada tahun 2008 dibagi menjadi 4. Yang pertama ada industri budidaya, yaitu industri yang mengolah sumber daya alam yang dapat terbarukan. Kemudian yang kedua ada industri ekstraktif, yaitu industri yang mengolah sumber daya alam yang tidak terbarukan. Kemudian yang ketiga ada industri fabrikasi, yaitu industri yang menghasilkan produk dengan mengolah dan memprosesnya dalam suatu sarana fisik. Kemudian yang keempat ada industri konstruksi, yaitu industri yang berhubungan dengan penyediaan bangunan-bangunan fisik yang dimanfaatkan untuk kepentingan publik maupun sosial. Dalam kaitannya antara industri kimia dengan lingkungan, maka ada beberapa istilah penting sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian yang dibuat oleh DPR pada tahun 2014. Yang pertama adalah teknologi industri, yaitu adalah hasil pengembangan perbaikan, invensi dan atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode dan atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan industri. Kemudian yang kedua, kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Dan kemudian yang ketiga ada industri hijau, yaitu adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian kimia industri atau industri kimia. Menurut Bachelor of Science in Industrial Chemistry, kimia industri adalah cabang kimia yang menerapkan proses fisik dan kimia menuju transformasi pembuatan bahan baku menjadi produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Kemudian McKinsey pada tahun 2005 menjelaskan bahwa industri kimia merupakan pengembangan, optimasi dan monitoring proses kimia dasar yang digunakan dalam industri untuk mengubah bahan baku dan prekursor menjadi produk komersial yang berguna bagi masyarakat. Sementara Hidayat pada tahun 2008 berpendapat bahwa industri proses kimia adalah industri yang mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi produk dengan memanfaatkan proses-proses kimia. Pengelompokan industri kimia. Pengelompokan industri kimia meliputi banyak versi. Dalam situs web ACI pada tahun 2013 menjelaskan bahwa produksi industri kimia meliputi 4 kelompok. Yang pertama ada kimia dasar, kimia khusus, kimia konsumen, dan kimia yang berkaitan dengan ilmu kehidupan atau biologi. Yang pertama ada industri kimia dasar. Berdasarkan bahannya, industri kimia dasar dikelompokkan menjadi 3, yaitu bahan petrokimia, bahan polimer, dan bahan dasar anorganik. Kemudian yang kedua, bahan kimia khusus. Contohnya adalah cat, tinta, warna, termasuk di dalamnya bahan kimia yang digunakan oleh industri tekstil dan kertas. Kemudian yang ketiga, bahan kimia konsumen. Contohnya adalah deterjen, sabun, perlengkapan mandi, dan lainnya seperti kosmetik dan parfum. Kemudian yang keempat, contoh bahan kimia dalam ilmu kehidupan atau biologi. Contohnya yaitu produk farmasi, vitamin, produk kesehatan hewan, dan pestisida. Kemudian kita akan membahas mengenai polimer dan plastik.
Menurut definisi dari Aprianto pada tahun 2007 dan Arianti pada tahun 2013, plastik sebagai material polimer atau bahan pengemas yang dapat dicetak menjadi bentuk yang diinginkan dan mengeras setelah didinginkan atau pelarutnya diuapkan. Plastik terbentuk dari kondensasi organik atau penambahan polimer dan bisa juga terbentuk dengan menggunakan zat lain untuk menghasilkan plastik yang ekonomis. Kemudian plastik memiliki beberapa keunggulan seperti ringan, fleksibel, kuat, tidak mudah pecah, transparan, tahan air, serta ekonomis. Adapun isu lingkungan industri kimia yang terjadi di dunia ini cukup banyak. Yang pertama ada tumpahan minyak dan gas di Laut Jawa oleh proyek Pertamina, kemudian ada parasetamol di Sungai Citarum, kemudian ada polusi memicu kematian 9 juta orang di dunia pada tahun 2019, kemudian plastik membunuh berbagai hewan yang ada di laut termasuk juga burung. Kemudian yang pertama ada polusi air. Menurut Aldana pada tahun 1994, pencemaran air adalah pencemaran limbah menjadi anaerobik sehingga air sungai busuk dan tidak sehat lagi bagi pertumbuhan mikroorganisme, flora dan fauna. Kemudian polusi udara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 12, polusi udara adalah pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran yang berasal dari pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran sampah, usaha pertanian, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang ketiga ada polusi tanah, yaitu di mana keadaan yang terjadi lantaran adanya kerusakan dalam sistem pertanahan yang menyebabkan kerusakan maupun kerugian dalam kehidupan. Kemudian ada polusi suara. Menurut WHO, kebisingan juga bisa diartikan sebagai suara apa saja yang sudah tidak diperlukan dan memiliki efek yang buruk untuk kualitas kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.